Allah ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa zidna ilma. Taib, sehat semuanya ya, Ummahat, akhwat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah ya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya untuk beribadah Amin. kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, nggak terasa ya besok, dan mungkin ada yang hari ini yang sudah memulai puasanya. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang untuk melaksanakan besok, semoga Allah berikan kemudahan juga dalam melaksanakan ibadah puasanya, ibadah-ibadah yang lainnya, tilawahnya, dan ibadah sunnah yang lainnya. Amin. Tayyib, ila aina wasolna? Sampai halaman berapa, Umi? 40 saja. Tamarin 1. Nah, Iya, nah, Ana seneng kalau ditanya gitu langsung tek gitu jawabannya, nggak halaman berapa? Halaman Nah, ini ya, sampai sini ya. Tayyib. Terasa ya kita sudah masuk di Sabi, pelajaran yang ke-7 ya. Pelajaran yang ke-7 kemarin kita udah bahas. Di sini ada isim isyarah, yakni isim isyarah yang digunakan untuk muannas mufrad lil qarib. Ya, hadhihi. Nah, hadhi ini adalah termasuk dari isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muannas, dan dia digunakan untuk sesuatu yang dekat. Kemudian tilka itu juga termasuk isim isyarah lil muannas mufrad. Kemudian lil ba'id, dia untuk yang jauh. Ya, jadi kalau jauh itu ba'id, kalau dekat itu qorib. Terus kemudian di sini kemarin juga kita belajar tentang mubtada khobar ya, yang mana apabila mubtadanya mu'anas, mufrad mu'anas, maka khobarnya juga mufrad mu'anas. Contohnya hadihi batun. Nah, hadihi di situ mubtada, kemudian batun di situ sebagai khobarnya. Mubtadanya mu'anas, maka khobarnya juga harus mengikuti, yakni mufrad mu'anas. Kemudian kita kemarin juga di sini ada bahasan isim istifham man ya. Kata tanya yang digunakan untuk sesuatu yang berakal atau orang ya. Man hadza. Siapakah ini? Hadza Hamid. Ini adalah Hamid, Hamidun. Terus kemudian Hamidun, Aliyun itu termasuk isim yang bertanwin walaupun dia nama ya. Adapun tanwin di sini itu bukan tanwin yang menunjukkan dia adalah nakiroh ya. Nama atau isim itu termasuk isim ma'rifah yang sudah khusus. Ya, kemudian kemarin kita juga belajar tentang huruf hamzah yang digunakan sebagai kata tanya, yang mana jawabannya itu adalah la atau na'am ya. Pilihnya la atau kalau la teruskan, misalnya di sini tilka jatun la tilka battotun. Bukan, itu adalah bebek gitu ya. Baik. Nah, kita lanjutkan di sini tamarinu. Latihan. Latihan yang pertama, ikro waktub. Baca dan tulislah. Ikro dan uktub ya. Nah, di sini ada hamzah wasol yang sebelumnya ada huruf waw. Ya, kata penghubung. Waw di situ kata penghubung. Hamzah wasol ketika ada di tengah kata, maka dia tidak dibaca. Ya, maka langsung disukunkan, dimasukkan ke dalam kafnya, waktub. Nah, ini namanya fiil amar atau kata perintah. Ya, ikro waktubnya sama-sama sukun. Bacalah dan tulislah. Nah, di sini juga ke siapa? Domirnya ke mufrad mudzakkar mukhatab ya. Mukhatab mufrad mudzakkar, yakni lawan bicara kita. Seperti yang dipelajari di nahwu ya. Jadi kalau fi'il amr itu ditujukan untuk lawan bicara kita.
Nah, berbicara berarti ada di depan kita. Maka di sini kalau ikro atau uktub itu untuk mufrad mudzakkar. Baik, yang pertama silahkan. Urutan pertama, Eyang. Eyang Apa? ada. Iya. Nomor satu siapa saja? Eyang. Pedro. Udah nggak apa-apa. Iya, iya. Ana deh. Iya, sebentar sabar. Hazihi madorosatun watilka jami'atun. Iya. Diulang sekali lagi, panjang pendeknya diperhatikan. Hazihi madorosatun watilka jami'atun. Jami'atun. Oh, gitu ya, iya. Jami'atun. Oh iya. Jadi Hmm. Eyang ya selanjutnya. Artinya dulu. Ya, hazihi ini madrasatun sekolah, wa dan tilka itu jami'atun. Jami'atun apa? Jamaah gitu ya Ustaz ya? Fakultas atau universitasnya. Ini adalah sekolah dan itu adalah kampus atau universitas. Menyangkut kamu. Iya. Silakan berikutnya nomor 2. Zalika hamarun watilka bakorotun. Nah, ini harokatnya haknya bukan fathah yang, Oh, tapi kasrah. himarun. Himar. Iya. Himar. Himar. Himar itu kuda. Himar itu keledai. Iya kalau deh. Iya. Kalau kuda apa? Apa? Kalau kuda Kuda. apa? Hisonun. Isonun. Iya. Hiso. Kalau kuda hisonun. Isonun. Ya, diterjemahkan. Itu ini keledai dan itu adalah sapi betina. Iya. Bakorotun sapi betina. Bisa. Hai. Ya, Adzalika masjidun la tilka madrasatun. Apakah ini masjid? Tidak. Itu sekolah. Hasan, lanjut. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4, Mitri. Ya, ini apa? Hadza jamilun. Hadza jamilun wa tilka naqotun. Benar ya, Ustaz? Jamalun. Oh, jamalun. Mm-mm. Hadza jamalun wa tilka naqotun. Iya, artinya Artinya ini Jamal dan iya, Jamal bukan nama ya, Umi. Ternyata Jamalun, Masya Allah. Jamal, ayo apa? Jamalun apa ya? Unta ya? Iya. Betul ya? Hadza jamalun wa tilka naqotun. Naqotun itu ini unta dan itu naqotun apa? Nakotun itu unta betina. Oh, unta. Jadi, ini unta dan itu ini unta dan itu unta betina. Gitu ya, Ustazah? Iya. Jazakillah khairan kasiran, Ustazah. Wajazakillah khair. Hazihi mudarrisatun wa tilka thalibatun. Mudarrisatunnya berarti ibu guru ya Ustazah. Ini adalah ibu guru dan itu adalah seorang siswi. Hasan, ini Umi Nia sakit ya? Nah, Ustazah. Lagi agak batuk Ustazah. Nah, ya Allah, safakilah wa'afaki. Semoga lekas Amin ya sembuh. Allah. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair. Baik, berikutnya. Berikutnya Ana Zaza. Iya, Ali. Hadza
Kalibun ya itu Ustazah. Apa Ustazah? Alamnya sukun. Ka- Kala. ka- Oh, Hadza Heeh. Kal. kalbun. Iya. Kalbun. Nah, Kalbun wazalika koto ya Ustazah. kasroh. Gitu. Wazalika wazalika Ti. qi Kit. qito Kitun. Gitu. qitun Iya. Coba. hadza qitun Mm-mm. Artinya. hadza Mm-mm. ini kalbun apa hati ya Ustazah? Kalbun. Itu kulub. Kalbun. Kalau itu gini ya, bedanya kalau kalbun sama kolbun. Nah, kalau Oh iya, kalbun pakai. apa? Nah, makanya ini artinya sangat jauh sekali kalau misalnya kita baca Quran. Oh, dibaca kaf atau sebaliknya, ya. Nah, artinya sangat jauh. Satunya artinya hati, satunya anjing. Anjing. Hmm. Hati. Ini adalah apa tadi saya apa? kalbun. An. Kalbun An. Belakang. Tadi kan sama Ustazah. an apa? Anjing. Hewan yang berkaki 4. Anjing. Hewan. Iya, Oh, hewan ya Ustazah. iya. Kalau Ini kolbun adalah hewan bukan. dan Kalbun, itu hitun kalbun apa itu Ustazah? Umi Eli. Hitun. Meli tunggu Anjing. Meli. Iya, Umi Eli. Umi Eli. Nggak ada suaranya ya? Hitun apa Ustazah? Ya, apa Ustazah? Hitun apa Ustazah? Kitun kucing. Umi Eli yang pelajaran yang lalu-lalu ada diisi enggak? Keluar ya beliau ya? Beliau kadang kemarin-kemarin suaminya sakit itu saja, jadi mungkin kurang fokus dan belum murojaah juga. Oh iya. Ya, kalau itu kucing ya. Apa Ustazah? Mm-mm. Coba diulang lagi artinya Umi. Hitun apa tadi Ustazah? Anak terpental. Kucing. Oh, kucing. Ha-ha. Haza. Langsung dicatat di bukunya Umi. Ya, baik. Hitun kucing ya Ustazah. Haza kalbun wazalika kitun. Ini anjing ya tadi kalbun ya Ustazah. Ini Dan adalah itu anjing, itu adalah ini adalah anjing dan itu adalah kucing. Ahsan. Baik. Berikutnya Syukron Ustazah, jazakillahu khairan katsiran. Afwan Ustazah. Masih belajar. Masih banyak belum bisa. Yassaralaki wa barakallahu fik. Baik, berikutnya silahkan. Hadza baitul muadzinun wa tilka hadiqatut tajirun. Aidi qiraati, diulang lagi bacaannya. Putus-putus ya Ustazah. Enggak, harokatnya. Dokter yang masih salah. Hadza. Hadza Mm-mm. baitul muadzinun Hmm. wa Bait. tilka Mm-mm. Coba diulang lagi. Muazzin. hadza baitul muadzinun. Muadzin. Baitul muadzinun. Ada alif lam, boleh tidak diberi tanwin belakangnya?
Oh ya, enggak boleh Ustazah. Tidak Muadzinu berarti ya Ustazah. Iya, muadzinun. Nah, ini coba diperhatikan baitu. Yang pertama di sini sepintas kita lihat kayak nakiroh ya. Ya, yang Ya. kedua. Nah, yang kedua di situ ma'rifah. Susunan apa ini? Ini Kak? mudhofun ilaih. Iya. Jadi gimana? Tapi maksud saya kira nggak nyambung sama yang atas, harusnya nyambung sama yang atas Ustazah. Nyambung sama yang atas mana? Ya ini yang nomor-nomor sebelumnya gitu. Oh, bukan. Ini kayak satu kalimat sendiri gitu. Satu nomor sendiri. Ya Ustazah ya, berarti itu betul ya. Kata baitul apa? Mudhof ilaih berarti mudhof ilaihnya kasroh atau domah? Kan ini mudhof ilaih. Harusnya oh iya ya kasroh. Iya, nah kan. Jadi terus ingat jadinya. Harusnya kasroh ya. Jadi bagaimana? Diulang dokter. Ya baitul muadzini. Ahsan. Hadza baitul muadzini. Wa tilka hadiqatut tajiri. Ahsan. Padahal kalau udah tiga kata kayak gitu tuh berarti mudhof ilaih. Cuma kadang atasnya gini semua, saya pikir nyambung sama yang atas. Enggak. Jadi nah ini ya. Coba artinya? Ini rumah muadzin dan itu kebunnya pedagang. Pada Ustazah, Iya, coba diulang lagi. Dokter Hel ini diulang lagi. ini rumah muadzin dan itu kebunnya pedagang. Ya, San barakallahu fiik. Ya, saya jelaskan dulu ya di sini. Di sini yang nomor 1 sampai 7 ya, kebanyakan adalah dari susunan mubtada khobar atau disebut dengan jumlah ismiyah ya. Hadhihi madrasatun. Nah, ini juga susunan jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat mubtada dan khobar. Hadhihi sebagai mubtada, madrasatun sebagai khobarnya. Yang kedua, dzalika himarun. Di sini juga jumlah ismiyah, susunan mubtada khobar. Dzalika di sini dia adalah mubtadanya yang berupa muzakkar, mufrad muzakkar. Maka khobarnya himarun juga mufrad muzakkar. Kemudian yang keempat, hadza jamalun. Ini juga termasuk susunan mubtada khobar atau jumlah ismiyah. Hadza terdiri dari hadza di sini bukan terdiri dari ya. Hadza adalah isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muzakkar. Maka khobarnya juga harus mufrad muzakkar jamalun. Terus kemudian yang kelima, hadhihi madrasatun. Nah, kalau hadhihi madrasatun, ini adalah isim isyarah yang digunakan untuk mu'annas. Ketika mubtada'nya mu'annas, mufrad itu satu, mu'annas itu adalah jenis perempuan, maka khobarnya juga harus menyesuaikan madrasatun. Nah, di sini juga mufrad mu'annas. Kemudian yang keenam, hadza kalbun. Ini juga termasuk susunan jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat mubtada khobar. Hadza sebagai mubtada, kalbunnya sebagai khobar. Yang mana ini adalah jumlah dari jumlah ismiyah yang jenisnya adalah muzakkar. Kemudian hadza baitul muadzini. Nah, ini juga susunan jumlah ismiyah yang di dalamnya ada mubtada khobar, ya. Hadza sebagai isim isyarah. Isim isyarah dia ma'rifah sebagai apa mubtadanya. Sedangkan baitul muadzini adalah sebagai khobarnya. Begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang belum paham? Silakan. Umi Tri, Umi Ali. Paham semua insya Allah? Nanti kalau ditanya harus bisa. Kalau nggak ada pertanyaan, nah tanya. Jangan terkecoh sama Belum atas. bisa, Ustazah. Gimana? Jangan maksudnya walaupun
atasnya apa, yang lain. Saya kira Ustazah pembahasannya itu ya itu gitu loh, karena itu udah lewat. Iya, ini beda. Jadi antara nomor 1 dan nomor 2 ini dua jenis kalimat yang berbeda. Maksudnya paragraf yang berbeda gitu ya. Kalimat yang berbeda. Nah, kemudian yang ke-7 ini dia memang paling panjang karena khobarnya berupa susunan kata ya. Susunan katanya terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, baik itu mudhof. Nah, mudhof ini dia tidak boleh bertanwin dan juga tidak boleh dilekati alif lam. Adapun mudhof ilaih dia di sini majrur. Majrurnya dengan kasrah. Begitu ya. Insya Ada yang Allah. masih bingung? Silakan kalau ada yang masih bingung bertanya. Sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ini banyak yang nggak masuk ya Ustaz. Kenapa, Kenta? Hari ini banyak yang nggak masuk. Banyak yang izin. Sakit atau gimana? Umi Yuyun, Umi Rifka. Mana? Nggak ada, perasaan masuk ini udah hampir masuk semua. Yang Ma, Umi Dimas. Oh iya, emang. 3 orang ya. Iya. Jadi Kan Caci. ada yang mau ditanyakan? Umi Ali. Umi Eli, nggak ada mau tanya? Coba ditanya apa yang nggak ngerti. Itu Ustazah kadang ya itu kan ya. Umi Eli dulu, Umi Yuyun coba. Iya, baik Ana mau tanya Ustazah Afwan. Ana sini banyak Ana catat karena Afwan Ustazah memang Ana baru aktif karena kemarin suami bolak-balik masuk rumah sakit. Mudhof ilaih itu tidak boleh bertanwin dan tidak boleh ini ya Ustazah. Ada al di awal huruf al ya. Jadi kalau kita Mudhof ilaih itu apa itu Ustazah mudhof ilaih? mudhof ilaih itu adalah susunan kata. Jadi ada dua isim. Ini cara mudah untuk memahami ya. Anak kasih bahasa yang paling mudah. Dua isim yang dijadikan satu, yang digabung menjadi satu sehingga membentuk makna yang baru. Itu namanya mudhof ilaih. Jadi misalnya ada kata buku dan kata Muhammad. Jadi buku Muhammad. Nah, dua isim ini ketika dia dijadikan satu itu namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu ada ketentuannya, ya. Ketika kita menggabungkan dua isim ini. Yang pertama kata buku. Ya, buku kalau dalam bahasa Arabnya adalah kitabun. Nah, kitabun ketika dia menjadi mudhof, maka yang pertama tidak boleh dilekati oleh alif lam. Tidak dilekati oleh alif lam. Kemudian dia juga tidak bertanwin. Jadi boleh domah saja, fathah saja, atau kasroh saja. Tergantung amil atau huruf yang memasukinya itu apa di depannya. Kalau nggak ada huruf apapun berarti dia domah. Kalau misalnya di depannya ada huruf jar berarti dia kasroh mudhofnya. Kalau di depannya itu ada misalnya awil nawasik seperti inna berarti dia fathah. Ya. Nah, di sini yang pertama adalah kitab tadi. Berarti kitabu ya sebagai mudhofnya. Yang kedua adalah kata Muhammad, Muhammadun. Dia adalah isim alam atau nama orang. Ketika dia disandingkan dengan kata kitab, maka menjadi artinya maknanya adalah menjadi bukunya Muhammad. Maka kata Muhammad ini terletak setelah kata kitab. Ya, Muhammad di sini namanya mudhofun ilaih. Maka dia wajib kasroh. Kitabu Muhammadin. Bukunya Muhammad. Seperti itu Umi. Mudah penjelasan mudahnya. Apakah masih bingung?
Insya Allah paham Ustazah. Paham ya? Insya Syukran Allah. Ustazah, jazakallah khairan. Dua kata yang disandingkan atau dijadikan satu sehingga membentuk makna baru. Ya, istilahnya seperti itu. Mudahnya. Masya Allah, baik Ustazah. Seperti contohnya lagi, misalnya kan bukunya Muhammad, Kitabu Muhammadin. Sekarang misalnya penanya Aisyah atau pulpennya Aisyah. Oh, jangan Aisyah, nanti dia soalnya fathah. Misalnya pulpennya Pak Guru. Berarti hilangkan pulpen itu bahasa Arabnya kolamun. Kemudian kalau guru itu mudarrisun. Coba sekarang siapa? Umi Ali. Nah, ini dijadikan mudhof ilaih. Bagaimana? Umi Ali terpental lagi. Umi Eli, Iya tadi hilang suaranya Ustazah. Ya Ustazah, kolamun. Nah, kolamun disandarkan kepada kata mudarrisun menjadi apa? Mudarisun. Kolamun Kolamun atau pulpen. mudarisah. Mudarrisun ini Pak Guru. Mudarisah Ustazah. Enggak pakai tunnya Ustazah. Kalau dijadikan mudhof ilaih bagaimana sebenarnya? Seperti yang sudah Ana contohkan tadi. Kolamun mudarisah. Mudarisatun itu satu kalimat Pak gurunya Ustazah ya? Mudarisun bukan mudarisatun. Ini pakai mudarisun Iya, aja. mudarisun itu. Kolamun mudarisun. Kalau dijadikan mudhof ilaih gimana? Mudarisun Yang kolamun tadi maka kolamun mudarisah. kolamun mudarisah gini. Gini ya, Umi ya. Mudarisah. Gitu. Iya Ustazah, katanya nggak boleh ada tanwin. Mudarisah. Pakai H gini, mudarisatun gini. Kolamun mudarisatun gini. Iya. Umi Ali? Iya Ustazah. Apaan mudarisah tuh satu kata Pak gurunya Ustazah ya? Iya. Umi jawabnya mudarisatun apa mudarisah? Menurut menurut feelingnya Umi Ali. Mudarisah katanya tidak boleh pakai tanwin tadi. Nah, mudarisah Gimana, pakai tanwin. Ustazah? Mudarisah pakai tanwin enggak? Mudarisah itu bukan hak ya, Umi ya. Jadi mudarisah itu terbentuk dari mufrad muzakkar ditambah dengan tak marbutoh yang menunjukkan dia adalah perempuan. Nah, ketika tak marbutoh ini kita baca sukun, maka dia dibaca hak. Jadi bukan mudarisah begini ya. Bukan mudarisah pakai H ini bukan. Mudarisah. Tidak ya. Tapi mudarisatun tulisannya. Kalau bacanya mudarisah, bukan mudarisah pakai ini. Ya, mudarisatun itu ketika kita sukun, wakof, sukun kita matikan nih tak marbutohnya, maka dibaca H. Mudarisah. Nah, tapi tulisannya tidak pakai H. Bukan H yang ada di tenggorokan bawah, bukan. Bukan mudarisah. Bukan H itu, bukan. Ya, nah ini salah. Jawabannya Umi berarti ini ya, kolamun mudarisatun gini. Umi Eli? Apa Ustazah? Iya, kira-kira enggak salah, enggak apa-apa, jangan takut. Jangan takut salah, dibantu sama Ustazah, ngomong aja. Iya. Tapi tadi kan apa Ustazah tadi kan Pak Guru kalau tun itu mudarisah. Bukannya itu
Sebenarnya ini bukan Perempuan. kata cuma kolamun dan mudarisun gitu. Jadi mudarisunya nggak usah dirubah, nggak usah ditambahin lagi jadi muannas, nggak usah. Ya, berarti ini jawabannya salah. Nah, sekarang berarti gimana? Hmm, Coba Umi. hmm. Tadi contohnya gini, saya kasih contohnya tadi kan buku. Buku itu bahasa Arabnya apa? Apa Umi ini? Buku kitabun. Kitabun. Ya, buku itu bahasa Arabnya kitabun. Tadi itu ada nama Muhammadun. Nah, di sini Muhammadnya tanwin. Terus Ana tadi mengidofahkan dua kata ini menjadi dilebur menjadi satu makna. Artinya nanti menjadi bukunya Muhammad. Bukunya Muhammad. Saya membuatnya tadi ini namanya mudhof mudhof ilaih ya. Mudhof itu tidak boleh dilekati oleh alif lam dan tidak boleh bertanwin. Berarti di sini kitabu. Sedangkan mudhof ilaih itu wajib majrur. Itu kaidah. Berarti Muhammadin. Nah, kitabu Muhammadin ini adalah susunan mudhof mudhof ilaih. Artinya bukunya Muhammad, bukunya Muhammad. Kalau di sini artinya sendiri itu buku. Di sini Muhammad. Berarti dua makna yang berbeda ya. Satunya Muhammad, satunya buku, satunya Muhammad. Nah, mudhof ilaih itu penyandaran sebuah kata kepada kata lainnya sehingga menimbulkan atau sehingga menimbulkan makna yang baru. Nah, makna barunya apa? Bukunya Muhammad atau berarti maknanya buku milik Muhammad. Kitabu Muhammadin. Nah, sekarang ada kata kolamun dan mudarisun. Nah, ini dijadikan mudhof mudhof ilaih. Jadinya gimana, Umi? Apa kolamun mudarisin. Nah, gimana? Oke. Coba diulang lagi. Afwan Ustazah. Kolamun mudarisin ya Ustazah. Afwan. Mun mudarisin. Kolamunnya pakai tanwin, mimnya ya. Ini. Kolamu ya Ustazah. Iya. Tidak Mudah. boleh tanwin Ustazah. Ya kolamu. Iya, nggak boleh Risin. tanwin. Nah, ini yang betul. Jadi, mudarisunnya tidak usah ditambah lagi tak marbuto mudarisah. Nanti kalau mudarisah jadinya kayak bu guru. Kalau ini kan tadi Pak Guru, ya. Yang perlu diperhatikan ketika kita membuat mudhof ilaih itu yang pertama adalah tanwin ini loh, ya. Berarti mudhofnya itu nggak boleh bertanwin dan juga nggak boleh dilekati oleh alif lam. Ya. Terus kemudian kata yang kedua menunjukkan mudhofun ilaih wajib majrur. Majrurnya dengan kasroh. Nah, di sini karena tidak ada alif lam itu boleh kasroh tain. Tetapi ketika ada alif lam kasroh saja. Artinya mudhofun ilaih itu boleh dilekati alif lam, boleh tidak. Gitu. Sampai sini paham Umi Ali? Insya Allah paham Ustazah. Insya Allah. Baik. Syukran Barakallah. Ustazah. Jazakallahu khairan. Wa jazakillah. Wa barakallah Ustazah. Ada lagi yang mau bertanya? Puan Ustazah, jadi kalau misalnya ada Jangan ustazah. ya Ustazah, Afwan kalau ada amil itu misalnya dia mudhofnya harus fathah atau harus kasroh, tapi mudhof ilaihnya tetap kasroh ya. Kasroh, iya. Dia tetap kasroh. Biar di depannya itu fathah, mudhofnya itu fathah atau kasroh ya. Mudhof ilaihnya tetap kasroh. Selain jar yang mengkasrohkan mudhof ilaih itu ada lagi nggak Ustazah yang mengkasrohkan mudhof ilaihnya? Huruf jar. Ya, huruf jar ada lagi nggak? Nah, huruf jar aja. Oh, huruf jar aja. Kalau zorub itu nggak mengkasrohkan.
Kalau zorof tergantung Umi, Hmm, ya, tergantung dia itu nanti di belakangnya ada isim lagi enggak ya? Jadi kalau mudhof ilaih ini dia isim sama isim nggak bisa kata kerja sama isim gitu ya, saja. Oh, nggak bisa. Tetap emang harus isim sama isim ya? Ya, kan dia ini pembahasan isim ya, bukan fiil. Oh, iya. Jadi kalau mudhof ilaih itu tetap kata benda semua ya gitu ya, saja ya. Oh, iya betul. Oh iya. Syukran jazakallahu khair saja. Saya. Wah, ya khair. Oh, ini kan nggak bisa Ustazah, izin bertanya. Tadi di- Ustazah bilang mudhof itu bisa berharakat fathah. Nah, selain tadi Ustazah bilang inna. Selain inna ada beberapa kata lagi Ustazah. Ada banyak eh, Ustazah. nanti itu pembahasan nanti ya. Ah, baik Ustazah. Banyak, iya. Baik. Itu nanti di jilid 2. Ah, baik Ustazah. Ya. Ini nggak bisa di Subhanallah. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Loh. Nah. Baik, kita ke Salisan. Asanian, kedua ya. Atamarin yang kedua. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi? Miayan diam aja. Umi Ridwan. Tri, nah, barangkali ada yang mau bertanya. Naam Ustazah, jadi Afan intinya mudhof ilaih itu adalah wajib majrur dengan kasroh gitu ya Ustazah. Iya. Hasan. Ya, ya Ustazah. Syukran Ustazah. Adik Ica udah mengerti Adik Ica? Ada di tempat atau tidak ya sahabat-sahabat? Yuk, ada lagi. Ada lagi tidak? Sebelum kita lanjutkan ini. Kayaknya udah pada paham saja. Sudah ya, sudah paham ya. Nanti jangan bingung lagi ya. Baik. Ya, nah di sini yang kedua atau tamar yang kedua adalah asyir ilal kalimatil atiyati bismin isyaratin lil ba'idin. Dzalika au tilka. Berilah, asyir itu berilah. Kata tunjuk jauh. Bismin, ismin, isyaratin itu kata tunjuk, lil ba'id itu jauh ya. Pada kata berikut ila kalimatil atiyati. Yakni isim syarah yang digunakan untuk kata tunjuk yang jauh itu adalah tilka dan dzalika, afan. Dzalika dan tilka. Kalau dzalika untuk mudzakkar, kalau tilka untuk muannas. Gampang ya. Coba yang pertama, silakan. Tilka ummun. Maaf. Dan lanjut berikutnya. Zalika mil'aqotun. Baik. Nomor 2. Nomor 2 berarti ke kiri ya? Ke kiri. Oh iya. Hmm? Zalika abun Ustazah. Lanjut. Saya nomornya nggak ada Ibu Ustazah, mestinya saya nomor 1 nggak apa-apa. Zalika kolamun. Ini tadi sepertinya melanjutkan yang tadi Ustazah, tadi kan sampai 7. Terus Oh, 8 iya, semuanya Ustazah. belum gitu. Yang Jadi nomor Anis nomor 9. 8. Insyaallah.
Iya, Ya lanjut Umi Yayan. Ya, apa ya? Tilka mu'alaqotun. Ya, itu bukan. Yang Atau tiga tilka tadi. tilka ainun. Yang 3 Umi Yayan. Ya, Anda sampai bingung yang Oh, mana? zalika kolamun. Ya, Ahsan. Udah tahu artinya semuanya ya, Umahat yang nggak diartikan ini. Sudah tahu artinya semuanya? Itu sama artinya. Sama artinya ya, gitu sama artinya. Lanjut, Umi. Anak Ustazah, habis Umu Yayan. Iya, Kak Ani silakan. Tilka mil'aqotun, itu sendok. Ya, lanjut. Ya. Yuk. Deca. Langsung ke Umi Yuyun. Itu ya Umi, dia Ica. Apa? Saya Nomor 5. zalika ainun. Ainun. Ini kita udah bahas ya. Tilka ainun. Nah, kenapa memakai tilka? Kenapa memakai mu'anas? Padahal di sini di belakangnya nggak ada tak marbutoh. Ya, karena ainun termasuk sesuatu yang berpasangan, maka kaidahnya dia dihukumi mu'annas. Jadi isim isyarah yang digunakan adalah isim isyarah untuk mu'annas. Ainun apa? Diartikan sekalian, Kak? Mata. Lanjut. Zalika hajarun. Itu batu. Lagi. Lanjut, Eyang ya? Ya. Ada. Yang nanya? Ya. Zalika komisun. Bukan Itu adalah hem. Iya, komisun. Mimnya panjang kan, Eyang? Komisun. Itu ada baju Ahsan. Baru kamu lanjut. Tilka kidorun. Itu Loh, saya kan belum, Ustazah. bentar, ini kan langsung ke 1, 2, 3, 4, 5 sayangku. Bentar nanti dirimu nomor 7-nya. Ya. Oh gitu. Panci. Iya, Ahsan. Lanjut. Nah, ayo siapa nomor 4? Mitri nomor 4. Mitri bersiap langsung ya sayang. Mi. Tilka baqaratun. Itu sapi. Sebentar. Belum. 9. Nomor 9, Umi. Nomor 9. 9. Tilka nafidatun. Nah, panjangnya nafidatun. Oh ya. Tilka nafizatun. Ahsan, Masya Allah. Lanjut. Apa? Tadi nafidatun. Nafizatun. Apa ya nafizatun? Insya Allah. Lupa Ustazah. Ya, temannya babun. Jendela. Ahsan, Masya Allah. Lanjut. Tilka baqaratun. Itu adalah sapi betina. Nah, lanjut. Ana ya Ustazah. Iya, silakan. Tilka Plus. kotabun meja ya, tempat nulis meja. Meja. Tilka apa zalika? Zalika ya Ustazah. Iya. Zalika ya. Zakar. Maktabun. Dan Itu meja. itu adalah meja. Lanjut. Itu adalah meja. Muhela. Habis nomornya aneh. Berarti aku nomor berapa ini? 7 sayang. Perasaan tadi nomor 7 udah benar. 12 kan? 12. Sekarang 12. Tilka nakotun. Apa sih itu Ustazah, kok nggak pernah tahu aku nakotun. Nakotun.
Kalau jamalun itu Unta unta betina. jantan. Unta Nah, betina. iya. Nah, dia kalau nakotun itu unta betina. Ada itu di surat Nakotallahi wa sukoyaha. Surat apa itu? Juz 30. Ayo, itu coba dicari siapa yang dapat. Ayo, siapa yang nyari? Ada nyari nggak ini? Belum, nggak ada aku. Ayo dicari. Nah, kota sampai ada yang dapat. Kita lanjutkan. Juz 30. Nakota. Nakotallahi wa sukoyaha. Nah, ayo apa itu? Maka Awalnya lagi dong Ustazah. Depannya fatam nggak gitu. alaihim rabbuhum bidambihim fasawwala yahufu uqbaha. Iya Ustazah. Nah, iya ya apa yo? Surat apa itu ya? Itu mah Allahi wa suqiyaha. Asyamsi. Tifa'aqori. Asyamsi. Surat Asyamsi ya. Surat Asyamsi. Ada kemarin. Wasyamsi. Nggak ada di asumsi. Iya, ya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi suqoyaha. Nah, itu ya. Naqatallahi itu maknanya adalah unta betina. Nah, di situ kita lihat ya. Coba Umahat dibuka ininya, musyafnya ya. Nah, kan kemarin ada ini sih nggak seperti yang dibahas dalam Al-Quran sih, DL nih. Padahal di situ kalau kita teliti ada di situ. Nah, itu masuk idofah itu ya. Disandarkan dengan ke dalam mana lafat apa lafat Allah faqala lahum Rasulullah. Ya, coba lihat itu. Ya. Nah, kota. Nah, di situ kotanya dilihat ya, di situ fathah. Tadi ada yang nanya kan? Ada yang nanya kan kapan fathahnya? Nah, di situ nakotallah. Kenapa taknya di situ fathah dan dia tidak bertanwin dan dia tidak dilekati oleh alif lam karena di situ dia sebagai mudhof dan dia adalah maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih kalau kita belajar di nahwu dia selalu mansub atau dia mansub ya. Mansubnya di sini dengan fathah ya. Fathahnya dhohiroh terlihat. Terus fiilnya mana? Fiilnya itu mahdhuf. Fiilnya itu dihapus, tidak terlihat. Terus kemudian lafat Allahnya lillahi ya. Naqotallahi. Naqotallahi lafdul jalalah. Nah, di situ enggak ada lam apa lam jarnya enggak ya. Dia langsung lafat Allah dia selalu ma'rifah dan paling ma'rifah ada alif lamnya. Nah, itu isim atau isim itu sebagai mudhofun ilaih. Terus alamatnya atau tandanya dengan kasroh dhohirah 6. Nah, itu ya. Tuh ada nakota dia fathah. Jadi nggak selalu domah, tergantung kedudukan dia dalam suatu kalimat atau kalau dari sini di sini ayat ya dia sebagai apa? Ini nakotanya sebagai maf'ulun bih. Maka dia mansub. Tandanya mansub apa? Tandanya mansub dengan fathah dhohiroh. Fathah dhohiroh nampak. Kemudian untuk fiilnya mana? Fiilnya yang mahdhuf, fiilnya yang dihapus. Gitu. Itsoruku. Gitu ya. Nah, itu pembahasannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya silahkan. Setelah Dr. Hela. Zalika udah ya. Zalika muhandisun. Muhandisun. Ya? Itu adalah insinyur. Coba diulang lagi Umi ya. Zalika muhadisun ya. Muhandisun. Iya, tanwin ya. Kedengar domah saja. Iya. Iya. Iya, tanwin ya. Zalika muhandisun. Itu insinyur. Iya, Hasan. Iya. Lanjut. Zalika muazzinun. Itu muazzin. Nah, berikutnya.
tilka mumarridatun. Mumarridatun itu perawat. Lanjut. Siapa ya? Balik ke Siapa satu. Miyuyun, Miyuyun. Nah, Lanjut yang Endro dulu. ya. Dalika sarirun. Dalika itu adalah tempat tidur. Sarirun itu adalah tempat tidur. Ya, Ahsan. Masya Allah. Lanjut. Tilka hadikotun. Nah, Adalah hadikotun. Lupa lagi Ustaz. Hadikotun itu kebun. Oh iya, kebun. Syukran Ustazah. Lanjut. Tilka qolibatun. Itu siswi. Iya. Lanjut. Zalika jamalun. Itu unta. Iya. Bedanya bedanya Jamal sama Nakoh tadi apa, Umi? Jamalun sama Nakotun. Nakot itu nakotun tadi unta betina ya. Nakot Kalau Jamalun berarti betina. Bedanya jamalun unta laki-laki. iya, unta jantan. Laki-laki. Udah jantan Ustazah, apa? Kalau kita ya berikutnya. Syukran Ustazah. Tilka battotun. Itu adalah bebek betina. Iya, Ahsan, barakallahu fikun. Nah, di sini di tamarin yang ke Asanian yang kedua, di sini semua bentuknya adalah jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah yang di dalamnya ada mubtada khobar. Yang mana di sini mubtadanya itu dari jenis isim isyarah ya. Baik dia yang dari mudzakkar maupun muannas. Nah, kalau di belakangnya atau isim kedua di sini itu adalah muannas, khobarnya muannas berarti mubtadanya juga harus muannas karena di sini yang disebutkan khobarnya dulu ya, bukan mubtadanya. Ya, kayak yang pertama. Sebentar, yang pertama tadi siapa yang jawab pertama di sini tadi ya? Ana Ustazah. Miyuyun. Tadi jawabnya apa? Yang pertama tilka umun. Iya, tilka ya. Ya, tilka umun. Jadi yang pertama ya ada tilka umun, kemudian tilka milaqatun, kemudian tilka kidrun, tilka nafidatun, tilka baqaratun, kemudian tilka naqatun, tilka mumaridatun, tilka hadiyaqatun, tilka talibatun, tilka battatun. Nah, di sini semuanya mu'annas. Jadi kalau bentuknya mu'annas, maka khobarnya harus mu'annas ya. Mubtada mu'annas berarti khobarnya harus mu'annas, harus sama-sama jenis. Adapun kata umun ya, di sini artinya ibu berarti dia mu'annas. Mil'aqatun karena diakhiri oleh ta marbutoh dia mu'annas. Kemudian ainun. Nah, di sini kaidahnya adalah sesuatu yang berpasangan maka dia dihukumi mu'annas. Kemudian kalau ini juga kaidahnya dia mu'annas. Nafidatun diakhiri oleh ta marbutoh maka mu'annas. Baqaratun diakhiri ta marbutoh dia juga mu'annas. Naqatun diakhiri ta marbutoh dia juga mu'annas. Terus kemudian mumaridatun diakhiri ta marbutoh. Hadiqatun diakhiri ta marbutoh. Thalibatun diakhiri ta marbutoh. Dan yang terakhir battatun diakhiri ta marbutoh maka dihukumi semuanya adalah mu'annas. Sehingga mubtada yang dipakainya juga harus mu'annas karena khobarnya di sini mufrad terdiri dari satu ya, bukan musanna, bukan jamak, maka isim isyarah yang digunakan mubtadanya juga harus mufrad.
Terus yang kedua kata abun, kolamun, hajarun, komitun, terus maktabun, muhandisun, muadzinun, sarirun, jamalun, di situ semuanya berasal dari isim mudzakkar ya. Khobar dari isim mudzakkar yang dia mufrad atau jumlahnya satu. Sehingga mubtada yang digunakan juga harus dari mudzakkar ya. Zalika, maka kita menggunakan zalika. Itu jadi harus sesuai antara mubtada dan khobarnya. Sebenarnya yang lebih perlu diingat itu di sini kayak yang dia dihukumi mu'annas ya, kayak ainun, kidrun itu harus diingat-ingat karena dia tidak diakhiri oleh tak marbutah tetapi dihukumi oleh mu'annas. Dihukumi mu'annas. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari pelajaran yang kedua atau tamarin yang kedua? Saya mau tanya, berarti yang kidrun itu memang kaidahnya mu'annas ya Ustazah ya? Nah, kaidahnya mu'annas. Afwan, apa artinya Di dars yang pertama kalau nggak kedua ya, itu ada kaidahnya di situ. Kalau dalam Al-Quran ada nggak ya kidrun? Itu kata kidrun tuh. Ada kidrun. Silakan Umi, siapa tadi Umi yang bertanya? Ana, Ustazah. Kidrun apa ya? Panci. Li atau panci. Oh iya. Ada di dars 2 apa? Coba cek. Bukan ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mat. Silakan Umi Ali. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Kita lanjutkan sedikit di sini al-kalimatul jadidatu. Ya, kalimat atau kosakata yang baru. Al-mumaridatu apa, Umahat? Al-mumaridatu Perawat. Yang sakit. Wanita. Al-hadiqatu Kebun. ya. Al-battatu Bebek. bebek. Al-muadzinu Azin. iya. An-naqatu Unta ya. Iqidatu telur. telur. Nah, barakallahu fiik. Nah, di sini tadi pembahasannya dari asmaul isyarati lil qarib ya, isim-isim isyarah yang digunakan untuk sesuatu yang dekat. Hadza Muhammadun, hadza itu untuk muzakkar. Terus kemudian hadhihi itu untuk muannas. Contohnya hadza Muhammadun, ini adalah Muhammad. Hadhihi Aminatu. Ingat, Aminatu tak marbutohnya dia tidak bertanwin, tomah saja. Terus berikutnya ul isyarati lil ba'id. Isim isyarah yang digunakan untuk yang jauh. Dzalika dan tilka. Kalau dzalika digunakan untuk muzakkar dan tilka digunakan untuk muannas. Contohnya dzalika tilka Zainabu. Ini juga sama ya. Zainab, Aminah itu huruf terakhirnya dia tidak bertanwin. Terus kemudian kedua isim isyarah ini bisa digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Alhamdulillah. Insya Allah kita selesai di pelajaran yang ke-7. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan di pelajaran yang ke-8. Jika ada pertanyaan, nanti silakan ditulis di grup ya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya umahati fillah untuk memahami bahasa Arab, bahasa yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Pagi hari ini
membaca doa kafaratul majelis. Allahumma ini a'udzu min qalbi la yakhsha, min nafsi la tashba' wa min da'wati mustajabu laha. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, aslih sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kira kalian kasih saja. Ustazah, jazakallah. Yuyun, Dokter Hela, terima kasih banyak. Ustazah sehat selalu. Amin. Izin live.